Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk memulai ibadah sekolah Minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan menyanyikan pujian kasihnya seperti sungai dulu ya teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ya teman-teman, adik-adik sekalian. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau buka hati, pikiran kami, juga telinga kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan lagi. Nah, yuk yang kelas besar, kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Kakak ulangi ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada kita Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga sesudah malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, itu tadi perikop tentang menderita dengan sabar. Nah, di sini kakak mempunyai satu cerita. Sebelumnya siapa yang pernah melihat burung? Nah, pasti kalian sering sekali melihat burung. Nah, di sini kakak mempunyai 2 burung. Nah, di sini coba lihat, kalian lihat gambarnya ya. Ada burung gagak dan juga burung manyar. Nah, burung gagak dan juga burung manyar. Jadi, zaman dahulu hiduplah sekelompok burung manyar yang sangat cantik. Nah, mereka sangat riang, bermain kesana kemari. Nah, tidak hanya cantik, dia itu juga sangat rajin. Nah, sehingga pada waktu itu mereka membuat
sarang burungnya. Sarang burung yang sangat baik. Nah, kemudian suatu ketika sore-sore, nah dilihatlah ada 2 burung gagak. Nah, di sini ada gambarnya 2 burung gagak yang hinggap di pohon. Nah, mereka itu mengincar sarang milik burung manyar ini. Nah, berbeda dengan para burung manyar ini yang sangat rajin. Nah, kira-kira lawan katanya dari rajin apa ya? Yaitu malas. Nah, kedua burung gagak ini tuh sangat malas. Nah, mereka tidak mau membuat sangkar. Nah, jadinya mereka mengingini untuk mempunyai sangkar ini. Nah, kemudian kedua burung ini tuh berbisik-bisik. Hei kawan, bagaimana kalau kita meminta sangkar burung ini saja? Oke, nanti setelah para burung itu pergi, nah kita masuk saja ke sarangnya. Nah, benar. Setelah burung manyar mengetahui pergi dari sangkar burungnya, nah kedua burung gagak ini tuh langsung menempati sarang burungnya. Nah, mereka sangat nyaman sekali dan mereka terlelap tidur di sana. Nah, suatu ketika setelah para burung manyar itu sudah selesai untuk mencari makan, nah ketika sampai di sarangnya, si burung manyar itu berkata, "Hei kalian, kenapa kalian ada di sangkar burungku? Ini kan sangkar burungku." Nah, tapi kata gagak, "Tidak, ini kan sarang burung kami yang membuatnya." Nah, mereka terus berkelahi, berseteru. Nah, karena perkelahian itu, kemudian mereka bersama-sama mendatangi seekor burung hantu. Nah, seekor burung hantu. Namanya itu kakek Tito. Nah, burung hantu. Nah, burung hantunya ini namanya kakek Tito. Nah, kakek Tito ini, si burung hantu ini itu sangat bijaksana. Jadi, mereka kedua burung itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Mereka bercerita. Nah, ternyata memang benar. Karena si kakeknya ini sangat bijaksana, nah jadinya kakek ini membuat satu tantangan, yaitu mereka berdua diminta untuk membuat sarang kembali. Nah, ketika mereka membuat sarang kembali, nah si burung manyar ini dengan rajin, kemudian dengan pantang menyerah, tanpa lelah dan letih, nah mereka membuatnya lagi. Nah, bagus kembali. Terus sedangkan burung gagak karena mereka pemalas, nah jadinya bingung mau membuat sangkar burung apa. Nah, kan mereka semua kan pemalas. Nah, dari sini diketahui bahwa yang memiliki sangkar burung itu adalah para burung manyar, bukan sarang milik burung gagak. Nah, jadi dari cerita ini kita belajar, kita ketika memperjuangkan kebenaran, meskipun melewati berbagai tantangan, kita tidak boleh takut. Sama seperti si manyar tadi, mereka kan memperjuangkan kebenaran untuk mendapatkan sangkarnya kembali, meskipun mereka harus membuat sangkar burung lagi, meskipun mereka harus lelah, letih lagi, membuat lagi, tetapi mereka tetap semangat untuk membuatnya. Nah, itu sama seperti yang diajarkan Petrus tadi. Pada ayat yang ke-17 kita diajarkan untuk tidak boleh kita berani untuk berbuat benar. Seperti kalian anak-anak, ketika kalian misalkan di sekolah, kalian diminta misalkan mencuri pensil milik temannya. Nah, kalian tahu bahwa itu salah, nah kalian dan tidak mau melakukannya, nah berarti kalian juga tidak boleh takut. Misalkan, lah nanti kalau aku nggak mau nurutin temanku, nanti aku nggak dibolos sama temanku mbak, nanti aku dihina, aku nanti. Nah, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus tetap berpegang teguh bahwa kalian itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk selalu terus melakukan kebenaran dan kebaikan meskipun banyak sekali tantangan yang ada. Nah, jadi cerita hari ini itu kita belajar untuk mempertahankan sesuatu yang benar atau memperjuangkan sesuatu yang benar, sehingga kita juga harus melakukan kebenaran itu meskipun banyak sekali tantangan yang ada di sekitar kita. Nah, tugas kita hari ini sekarang yaitu tetap di rumah dan
tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita berbuat dengan benar. Nah, kita akan menutup dengan lagu pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah.